Halo guys, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita mau membahas gimana dengan kolega-kolega kita yang sudah terlanjur bayar SP2DK di tahun kemarin tuh, di Desember kemarin tuh, banyak yang bayar SP2DK atau yang saat ini sedang pemeriksaan pajak gitu. Anda kan jadi bingung kan, lu mau ikut PPS tapi lu mau pembetulan dan sebagainya, lu sudah bayar pajak dan sebagainya gitu kan. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa gue perlu disclaimer dahulu guys, supaya nggak salah ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini, itu adalah pendapat pribadi gue 100% guys. Dan semua video ini itu bukanlah kajian akademis guys. Dan ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena ini bersifat subjektif 100% dari diri gua ya. Walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi, tetapi video ini bukanlah video saran profesional konsultan pajak, bukan ya. Ini ibaratnya adalah ngobrol-ngobrol warung kopi aja guys, sama kita, sama teman gitu ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Oke? Kalau Anda mau tanya lebih detail tentang pajak, Anda boleh tolong hubungi ke konsultan pajak Anda masing-masing atau ke AR Anda ya. AR Anda adalah petugas pajak yang dibayar sangat mahal pakai uang pajak Anda supaya bisa mengedukasi Anda dengan baik dan benar. Oke? Atau Anda boleh telepon ke Kering Pajak 1500-200 atau Anda boleh telepon ke Kering PPS 1500008. Oke guys. Oke, gua ngomongin mengenai PPS lagi nih. Oke. Kita kembali ke tanggal 29 Oktober 2021. Tahun lalu, 29 Oktober 2021, Undang-Undang HPP disahkan oleh DPR dan pemerintah gitu ya. Maka di hari itu, undang-undang ini telah mengikat kita semua, termasuk pasal-pasal mengenai PPS. Oke. Salah satu yang diikat adalah, jika lu mau ikut PPS, maka semua pembetulan SPT yang dilakukan setelah 29 Oktober 2021 dianggap tidak disampaikan. Lu boleh pembetulan, silahkan. Tetapi dianggap tidak disampaikan ketika lu mau ikut PPS. Oke? Nah, tetapi sayang sekali Undang-Undang HPP ini tidak mengikat petugas pajak. Gitu. Kita wajib pajak diikat, tetapi petugas pajak tidak diikat. Mereka tidak diikat supaya tidak lagi menerbitkan SP2DK baru, supaya nggak terbitkan pemeriksaan baru. Tidak gitu loh. Jadi sehingga bukannya semakin berkurang, justru kebalikannya. Justru semakin banyak SP2DK bertaburan. Semakin banyak pemeriksaan baru bertaburan di Oktober, November, Desember, bahkan sampai hari ini gitu loh. Oke, kenapa? Karena masa-masa Desember, November itu adalah masa-masa kesempatan terakhir untuk menghabisi Anda semua. Gitu. Oke, sebelum PPS mulai berlaku. Nah, bahkan di Januari ini masih banyak sekali pemeriksaan baru yang terbit, guys. Pemeriksaan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada SP2DK, langsung pemeriksaan baru. Banyak yang terjadi. Oke? Pemeriksaan loh ya, bukan SP2DK. Nah, kenapa? Karena kalau SP2DK kan pasti lo langsung ikut PPS, lo selesai SP2DK-nya. Jadi nggak akan ada SP2DK Januari, langsung pemeriksaan. Oke? Nah, itu sudah terjadi, sudah banyak orang telepon gua. Terjadi pemeriksaan mendadak di Januari ini. Nah, jadi alhasil waktu itu ketika bulan-bulan Desember, November gitu ya, banyak dari teman-teman yang curhat gitu ya, mengalami intimidasi lah, ancaman lah, dan tekanan lah gitu. Anda mungkin diancam akan terjadi pemeriksaan, akan terjadi ancaman bukper dan lain-lain gitu. Nah, Anda mungkin diberikan informasi yang salah tentang PPS. Anda mungkin dikasih edukasi yang menyesatkan gitu tentang PPS gitu loh, bahwa Anda SP2DK tetap harus diselesaikan eh, walaupun Anda ikut PPS gitu, bahwa PPS dan SP2DK ini berbeda, bahwa ini ngomongin hal yang berbeda dan sebagainya. Pokoknya lu ditekan supaya membereskan SP2DK sebelum boleh ikut PPS gitu. Nah, sehingga akhirnya lu pun bersepakat, oke lah, karena lu ditekan terus ya, lu bersepakat dan lu membayar sejumlah uang pajak, oke, sebagai tindak lanjut dari SP2DK itu. Nah, dan di-close lah, selesailah SP2DK itu. Sekarang, ketika PPS benar-benar sudah berlaku di Januari ini, Anda baru sadar, aduh, gua selama ini dibohongin gitu loh. Atau lu mungkin merasa dipermainkan, atau lu merasa dicurangin gitu. Atau lu merasa lu sengaja ditakut-takutin dengan edukasi yang salah supaya lu membayar. Dan akhirnya lu bayar. Gitu. Lu merasa ditipu lah intinya ya. Seharusnya kan lu nggak usah bayar sama sekali. Kalau lu memang dikasih kesempatan ikut PPS. Gitu loh. Seharusnya SP2DK ini akan menjadi gugur dengan sendirinya. Gitu. Nah, tetapi ya Anda mungkin terlambat nonton video gua, nggak apa-apa. Sekarang nasi sudah jadi bubur. Anda sudah terlanjur bayar SP2DK-nya. Oke? Anda sudah terlanjur membayar sejumlah pajak tertentu sebagai akibat dari penyelesaian SP2DK tersebut, gitu ya.
Nah, sekarang bulan Januari atau Februari ini, Anda mau ikut PPS. Nah, sebagai konsekuensi dari ikut PPS, maka semua uang pajak yang selalu bayar kemarin di bulan Desember, pokoknya setelah undang-undang ini berlaku, menjadi hangus. Buang ke laut. Gitu loh. Nggak ada guna dong. Oke? Sedangkan kan, lu nggak bisa pemutulan SPT. Lu bisa pemutulan tetapi tidak dianggap. Ya percuma dong. Gitu. Jadi, uangnya hangus, pemutulan nggak bisa dilakukan. Mesti gimana dong? Kan nggak boleh gitu dong. Itu kan namanya, apa namanya ya? Cara preman gitu kan, nggak boleh gitu. Oke? Nah, sekarang gue akan jelaskan mengenai aspek logika dan hukumnya. Gitu guys ya. Pertama, Anda terima SP2DK. Oke dong, lu kaget dong ada SP2DK. Ada temuan nih. Ada temuan, entah temuan omset lah, pembelian lah, penghasilan lah, penjualan lah, temuan harta lah, temuan mobil, rumah, dan sebagainya. Gitu. Oke. Lu kooperatif. Lu sudah datang ketemu AR-nya, lu kasih penjelasan dan sebagainya, lu kooperatif, terus Anda membayar sejumlah pajak tertentu. Oke, yang tentunya mungkin nggak kecil ya, mungkin nilainya cukup besar gitu. Sekarang gue tanya guys, pajak yang lu bayarin itu buat apa sih? Pajak yang lu bayarin buat apa? Bukan untuk menyelesaikan SP2DK, bukannya. Pajak yang lu bayar ini adalah untuk sebagai tanggung jawab lu terhadap ditemukannya penghasilan atau ditemukannya harta yang belum lu laporkan di SPT tahunan. Betul nggak? Oke? Lu orang baik nih, lu datang, lu gentleman, lu bertanggung jawab, lu bayar pajaknya. Pajak untuk apa? Untuk penghasilan dan untuk harta yang ditemukan ini. Gitu. Nah, oke, dengan ditemukannya penghasilan atau harta yang belum dilapor ini, terus lu bayar pajaknya, artinya kan lu menyetujui temuan pajak tersebut. Begitu juga si AR. Si AR kan tadinya meminta penjelasan, sekarang dia menerima penjelasan Anda. Oke, dan dia juga menyetujui bahwa harta ini atau penghasilan ini sudah Anda akui. Oke, maka secara logika dan secara hukum, pembetulan SPT adalah secara otomatis menjadi tindak lanjut dari pembayaran pajak Anda. Oke, sesimpel itu. Masuk akal nggak, guys? Jadi prosesnya kan diterbitkan SP2DK. Terus lu datang, lu kooperatif, lu bayar. Terus lu lapor pembetulan SPT tahunan. Gitu loh. Ini tuh satu paket proses yang tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa nih lu bayar, selesai. Nggak bisa. Lu bayar, lu harus melakukan pembetulan SPT. Ini satu paket. Satu paket pelaksanaan SP2DK itu seperti itu. Itu satu rangkaian proses hukum yang tidak boleh terputus. Gitu guys. Oke. Jadi secara logika maupun secara hukum, Anda harus melakukan pembetulan SPT tahunan sebagai akibat wajar dari pembayaran pajak SP2DK itu. Alias uang lu nggak hangus. Gitu guys. Nah, pembetulan SPT yang mesti lu lakukan ini sebagai akibat dari tindak lanjut SP2DK ini, isinya apa? Isinya adalah Anda mengakui saya punya penghasilan yang ditemukan tersebut. Gitu. Akibat Anda mengakui penghasilan tersebut, otomatis Anda juga harus mengakui harta akibat dari penghasilan tersebut. Iya dong? Penghasilan menyebabkan munculnya harta. Oleh karena itu, menambah penghasilan dan menambah harta adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, itu kalau temuannya penghasilan. Kalau temuannya harta, maka otomatis setelah Anda membayar, Anda perlu pembetulan dan mengakui harta ini di SPT tahunan Anda. Kan begitu, sesimpel itu, ya kan? Maka satu rangkaian proses ini tidak bisa dipisahkan. Anda harus pembetulan SPT dan memasukkan harta akibat dari pembayaran pajak Anda terhadap SP2DK itu. Gitu. Itu otomatis, guys. Itu otomatis suatu rangkaian yang tidak bisa diputus. Oke? Nah, sekarang Anda sudah bayar SP2DK. Anda mau pembetulan, tapi lu ragu-ragu. Ya dong, lu ragu-ragu. Kalau gue pembetulan, tetapi nggak dianggap oleh PPS, ya buat apa pembetulan? Nah, sekarang gue akan sampaikan, guys. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur membayar SP2DK, tetapi lu mungkin belum pembetulan, atau lu ragu-ragu, dan sebagainya, ya. Gini, Anda bisa kok, sebenarnya, menurut gue ya, pendapat pribadi, Anda bisa ikut PPS dan sekaligus melakukan pembetulan. Loh, kok bisa begitu? Oke, gue akan jelaskan pelan-pelan, guys. Semoga lu bisa nangkap maksudnya ya. Lu ikut PPS, oke? Ikut PPS, Anda juga melakukan pembetulan SPT 2020. Oke? SPT 2020 ini, pembetulan ini adalah akibat dari lu membayar SP2DK. Oke? Pajak yang sudah lu bayar itu harus lu akui di SPT pembetulan dan juga sekaligus lu mengakui penghasilan atau harta akibat dari pembayaran pajak tersebut. Gitu. Nah, kali ini lu mohon kepada AR Anda. Boleh secara tertulis kalau bisa ya.
lu mohon kepada AR supaya dia bisa memberikan kebijaksanaan. Oke, gue ulang lagi. Anda memohon kepada AR Anda supaya Anda bisa diberikan kebijaksanaan dengan mengakui pembetulan Anda sebagai basis dari PPS. Oke? Lah, tapi kan ini melanggar undang-undang, Wan. Mungkin lo ngomong itu ya. Oke. Oke, kan PPS tidak mengakui pembetulan. Kalau AR mengakui pembetulan, berarti kan dia melanggar undang-undang dong. Oke, sekarang gue jelaskan, guys. Kalian ingat nggak waktu itu, beberapa hari yang lalu, kita sudah membahas berkali-kali mengenai adanya orang yang tidak ikut TA 2015, tetapi dia punya harta sebelum 2015. Apa yang terjadi? Orang ini tidak bisa ikut PPS kebijakan 1. Tetapi DJP mengeluarkan kebijaksanaan kolega. Kebijaksanaan ya. Oke, yang mana kebijaksanaan ini jelas-jelas adalah tindakan yang melanggar undang-undang. Ini dilibas nih undang-undang oleh DJP, oke? Tapi dilakukan apa? Dilakukan demi untuk menyukseskan PPS, oke? Kebijaksanaan ini cukup ditampilkan di website. Nggak ada tanda tangannya, nggak ada bukti apapun, cukup dijelaskan di website, tanpa ada PMK-nya, tidak ada perubahan undang-undang, tidak ada PMK yang terbit, tidak ada PP, nggak ada SE, dan sebagainya. Itu dianggap sah, guys. Oke, kebijaksanaan ini dianggap sah walaupun ini melanggar undang-undang. Oke, dan gua termasuk orang yang mendukung. Gua mendukung kebijaksanaan ini. Oke, silakan kita tabrak undang-undang, nggak apa-apa, kita tabrak aja. Selama ini untuk mendukung niat baik wajib pajak dan untuk mendukung terlaksananya PPS gitu loh. Oke. Nah, ini kan kembali kepada niat baik sebenarnya. Niat baik dari wajib pajak, kenapa nggak kita sambut niat baiknya? Dia tidak ikut TA, dia nggak ikut TA 15, dan dia punya harta 2015, dan sekarang dia mau patuh, dia mau jujur. Daripada ini harta dia langsung masukin ke SPT 21 dan nggak usah bayar, mending kita kasih kebijaksanaan, ikut ke SMA 1. Bagus dong. Ya kan? Walaupun ini menabrak undang-undang, nggak apa-apa, kita tabrak aja. Yang penting orang ini bayar pajak, ikut PPS skema 1. Gitu, dan gue dukung. Oke, gue mendukung tindakan DJP ini. Karena ini demi untuk menyukseskan PPS dan mendukung niat baik dari wajib pajak untuk jujur dan patuh. Oke, gue mendukung. Nah, seiring dengan terjadinya kebijaksanaan itu, kalau begitu, kenapa tidak nih kali ini, ayo kita langgar sekali lagi dong undang-undangnya. Dengan cara mohon agar mengakui SPT pembetulan Anda. Gitu loh. Mengakui SPT pembetulan Anda sebagai basis dari PPS Anda. Oke. Sekali lagi ini untuk Anda yang sudah SP2DK dan terlanjur bayar ya, bukan yang lain. Oke. Mari kita langgar sekali lagi undang-undang demi untuk menyukseskan PPS. Lagi pula kan Anda selama ini sudah kooperatif gitu. Lu sudah terima SP2DK, lu kooperatif, lu bayar, lu sudah patuh, lu sudah mengikuti petunjuk AR-nya dengan baik. Gitu? Gitu. Anda sudah bayar pajaknya nih. Jadi seharusnya AR dan kepala kantor mau mengeluarkan kebijaksanaan kolega ini lagi nih. Seperti yang di website gitu loh. Untuk Anda gitu. Coba lu bayangkan ya. Mereka-mereka yang tidak patuh yang tadi itu, yang 2015 itu punya harta 2015, dia sembunyikan terus bertahun-tahun sampai sekarang, nggak patuh gitu ya. Terus sekarang ada PPS, mereka mau ikut PPS tetapi terhalang oleh undang-undang, ditabrak undang-undangnya untuk dikasih kebijaksanaan untuk ikut PPS. Sekarang Anda, orang yang selama ini mungkin nggak patuh juga, tetapi Anda ditemukan SP2DK, lu kooperatif, lu langsung bayar. Masa sih lu nggak dapat kebijaksanaan ini dari kepala kantor gitu ya? Ya tenang aja guys. Coba lu ajukan. Kalau lu sudah bayar SP2DK, coba lu ajukan kepada AR Anda. Mohon kepada AR Anda. Gue yakin deh, 99% AR Anda akan menyetujui permohonan Anda ini. Pasti lu akan dikasih kebijaksanaan itu. Karena Anda sudah berniat baik. Dan Anda sudah bayar kok gitu. Oke? Demi menyukseskan PPS. Oke. Ini kasus yang pertama tadi ya, mengenai SP2DK. Anda ajukan kepada AR supaya mohon pembetulan SPT Anda bisa diakui di PPS. Oke, kasus kedua. Gimana jika Anda sekarang sedang mengalami SP2 atau pemeriksaan resmi? Nah, ini yang cilaka ya. Di Januari ini banyak sekali ternyata ya, nggak cuma 1-2 orang yang mengalami pemeriksaan, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada SP2DK, tiba-tiba diperiksa. Gitu. Nah, maka menurut gua, oke, SP2DK ini kan tidak bisa ikut PPS. Ya, Bang. Pemeriksaan ya. Pemeriksaan ini tidak bisa ikut PPS sesuai dengan Undang-Undang HPP dan di program PPS gitu ya. Tapi gini guys, coba Anda lihat ke dalam hati Anda.
Anda lihat ke dalam hati lu dengarkan suara hati lu, gitu loh. Apakah lu adalah wajib pajak yang mulai sekarang mau jadi jujur dan patuh? Apakah lu adalah orang yang punya niat baik untuk mengikuti PPS dan melaporkan seluruh harta Anda? Coba dipikir, ditanya kepada diri sendiri gitu. Jika jawabannya iya, oke, saya adalah orang yang mau mulai patuh, mau mulai jujur, dan saya mau ikut PPS, saya mau menyukseskan PPS ini, maka menurut gua ya, Anda juga boleh memohon kebijaksanaan dari kepala kantor, dari petugas pajak yang memeriksa Anda, supaya pemeriksaan ini dihentikan saja. Oke, karena saya ini punya niat baik untuk mengikuti PPS gitu loh. Saya mau menyukseskan PPS. Oke. Jadi Anda kasih penjelasan kepada pemeriksa Anda atau kepala kantor Anda, kolega saya yang lain gitu ya, jelaskan ya kolega ya. Kolega saya yang lain itu selama ini menyembunyikan hartanya bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, dia TA juga nggak mau ikut, dan sekarang dia mau ikut PPS. Nah, DJP tuh bisa tuh kasih dia kebijaksanaan untuk mengikuti PPS kebijakan satu, walaupun itu melanggar undang-undang. Gitu loh. Ya kan? Dia nggak memenuhi syarat untuk ikut PPS kebijakan satu, tetapi DJP melanggar undang-undang supaya orang ini bisa ikut PPS kebijakan satu. Mereka diampuni, gitu loh. DJP rela mengambil resiko melanggar undang-undang demi untuk mendukung para penggemplang pajak ini untuk mengikuti PPS dengan niat baik. Dan kita semua mensupport itu. Nah, sekarang Anda yang sedang diperiksa nih ya, kan nggak bisa ikut PPS. Kalau lu mau ikut PPS, lu melanggar undang-undang. Ya dong? Nah, pertanyaan gue, apa bedanya lu dengan kolega lu itu, yang tadi itu? Yang tadi nggak ikut TA itu, tapi masih ada harta 2015. Apa beda lu dengan mereka ini? Sama aja. Kita ini sama aja wajib pajak. Yang selama ini mungkin ada harta yang nggak dilaporkan, gitu loh. Bedanya, orang itu selamat. Lu sedang diperiksa, gitu kan. Bedanya dia selamat, dan sekarang dia dikasih kebijaksanaan untuk ikut PPS. Lu sedang diperiksa. Nggak bisa, karena undang-undang menentang Anda. Nah, sekarang lu tanya diri lu kan punya niat baik. Lu punya niat baik yang sama persis seperti kolega lu itu. Oke? Mereka, kolega lu itu bisa mendapatkan kebijaksanaan yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Kenapa Anda tidak? Lu tanya kepada tim pemeriksa Anda. Kenapa kolega saya yang itu bisa dapatkan kebijaksanaan, padahal dia menggemplang pajak selama ini sama seperti saya? Gitu. Sedangkan saya kenapa nggak bisa dapatin kebijaksanaan itu? Yang juga melanggar undang-undang. Saya mohon, gitu loh. Tanya kepada pemeriksa Anda. Oke. Nah, terus eh lu jelaskan gitu ya, bahwa mereka yang kolega lu yang itu bisa dapat kebijaksanaan, ya lu juga mohonlah mendapatkan kebijaksanaan gitu untuk bisa ikut kebijakan untuk mengikuti PPS segera gitu ya. Gitu. Padahal gini, kolega lu itu yang 2015 punya harta dan nggak ikut TA dan dikasih kebijaksanaan itu, belum tentu loh dia ikut PPS. Iya nggak? Belum tentu dia ikut PPS, walaupun sudah di-announce di website DJP bahwa mereka boleh ikut PPS kebijakan satu. Belum tentu dia ikut, karena mental dia udah mental nggak mau ikut pajak. Mungkin ya, nggak mau bayar pajak gitu. Sedangkan Anda yang sedang diperiksa sekarang, ya kan berbeda. Lu sedang diperiksa, pastilah lu sangat berkomitmen untuk ikut PPS. Iya kan? Iya dong, Anda sedang diperiksa. Pasti lu sangat berkomitmen untuk ikut PPS. Oke? Nah, kenapa? Data Anda kan sudah ada di tim pemeriksa. Data Anda sudah ada di pajak oleh petugas pajak ini gitu loh. Pastilah Anda memiliki komitmen yang sangat tinggi dibandingkan dengan kolega-kolega Anda yang tadi itu. Gitu loh. Menurut gua pendapat pribadi ini ya, seharusnya Anda juga mendapat kebijaksanaan dari DJP. Gitu loh. Demi apa? Demi untuk mendukung niat baik Anda. Demi untuk mensukseskan program PPS ini. Oke, Anda sampaikan kepada AR Anda, kepada tim pemeriksa Anda atau kepala kantor Anda. Gitu. Nah, kalau AR Anda kemudian menolak nih mengakui SPT Anda atau yang Anda sedang diperiksa diperiksa saat ini, terus nggak dikasih izin untuk ikut PPS gitu, maka lu boleh mengadukan petugas pajak tersebut. Oke, Anda boleh mengadukan melalui jalur resmi. Nah, apa yang diadukan? Anda boleh mengadukan bahwa petugas pajak tersebut telah menghalangi niat baik Anda untuk ikut mensukseskan program PPS ini. Gitu loh. Oke, Anda jelaskan ya. Dengan sengaja loh ya, petugas pajak ini dengan sengaja menghalangi Anda untuk ke PPS gitu loh. Padahal orang ini atau petugas pajak ini punya kewenangan untuk memberikan kebijaksanaan kepada Anda. Sama seperti yang tertulis di website DJP tersebut. Oke. AR dan tim pemeriksa itu dia mungkin bilang gini, oh kami nggak punya wewenang, kita nggak bisa langgar undang-undang gitu loh.
Nah, oke. Nah, coba deh lu telepon ke kering pajak. Lu tanya, lu jelasin kronologis cerita lu ini, terus lu memohon dan sebagainya. Pastilah kering pajak akan membalikkan Anda disuruh konsultasi ke AR. Itu pasti itu. Artinya apa? Artinya dikembalikan ke KPP. AR dan KPP punya wewenang untuk apa? Untuk bisa membuat kebijaksanaan terhadap wajib pajak gitu loh. Asalkan lu punya niat baik dan lu berkomitmen untuk ikut PPS dan lu ke depannya mau jadi orang patuh dan jujur. Gitu guys. Oke. Gue yakin permohonan lu ini 99% pasti akan disetujui oleh KPP. Oke. Anda ini bukan penjahat, bukan teroris gitu ya. Anda ini hanyalah orang yang lalai dalam kewajiban perpajakan Anda gitu loh. Lagi pula kan Anda sudah kooperatif nih dan mungkin lu sudah bayar pajak sesuai dengan petunjuk AR di SP2DK itu gitu loh. Sedangkan AR Anda lah yang salah mengedukasi Anda gitu sehingga lu sampai membayar SP2DK tersebut yang seharusnya lu nggak usah bayar gitu. Oke, jadi gue yakin nih 99% permohonan Anda pasti akan disetujui ya. Pak Kepala Kantor akan memberikan kebijaksanaan kepada Anda. Yang penting lu menunjukkan niat baik, lu sudah kooperatif, lu mau bersedia untuk ikut PPS, dan lu ke depannya berjanji akan jadi orang yang patuh dan jujur. Gitu. Oke, 99% ya. Semoga Anda bukan termasuk yang 1% sisanya, guys. Oke. Nah, kalau Anda merasa petugas pajak Anda kurang bijaksana, ya mungkin kurang bijaksana dalam menanggapi kasus Anda ini ya. Anda sudah punya niat baik, sudah mengutarakan permohonan Anda, tetapi ditolak mentah-mentah gitu ya, maka lu boleh melaporkan ke pengaduan@pajak.go.id. Oke, Anda ceritakan kronologisnya dengan lengkap. Oke, semoga Anda bisa terbantu dengan pengaduan ini ya. Lu ceritakan kronologisnya nanti kenapa begini begitu. Kok ada kolega saya yang itu yang 2015 itu bisa kok dikasih kebijaksanaan, kenapa gua nggak bisa sih? Gitu, mohonlah gitu. Oke, itu aja guys hari ini ya. By the way itu cuma ngobrol-ngobrol warung kopi aja guys. Kita kembali ke undang-undang pada intinya. Oke. Buat Anda yang sedang diperiksa, sedang mengalami pemeriksaan hari ini gitu ya, mari kita perbanyak doa. Oke, mari perkuat iman Anda guys ya. Semoga Anda bisa melewati cobaan ini dengan baik dan lancar guys. Oke, sampai jumpa guys.